Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah masih berikan kepada kita semua. Wabil khusus di kesempatan kali ini kita masih dianugerahi oleh Allah nikmat kesehatan dan keafiatan serta iman dan Islam yang menjadi motor penggerak kita dalam melaksanakan ibadah dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Sebagai perwujudan rasa syukur kita itu, mari kita senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang telah menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tetap istiqamah dan menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk merenungkan akan pentingnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semua kita, siapapun kita, apapun pangkat, jabatan, status sosial kita, pasti kita pernah melakukan kesalahan, kealfaan, kehilapan, dan dosa. Baik itu dosa yang berhubungan dengan manusia, dengan lingkungan sekitar kita, terlebih dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting yang harus kita sadari adalah tidak ada dosa kecil kalau itu selalu diulangi, dilakukan dengan terus-menerus. Dan tidak ada dosa besar kalau selalu diiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Taubat pada hakikatnya adalah kembali dari jalan yang tidak benar menuju ke jalan yang benar. Dari hal-hal yang salah menjadi hal-hal yang benar. Dari sesuatu yang tidak taat menjadi hal-hal yang kita taati. Itulah taubat yang sesungguhnya. Taubat yang mampu menjadikan diri kita lebih baik dari masa-masa yang sudah, dari masa-masa lalu kita. Bicara masalah taubat bukan bicara masalah umur, bukan bicara masalah tua atau muda, bukan bicara masalah laki-laki atau perempuan. Tetapi masalah taubat adalah masalah pribadi kita masing-masing. Masalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan hidup kita ini akan berakhir, kapan kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang harus kita lakukan saat ini, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mampu mempersiapkan diri kita sejak dini dengan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kesalahan apa yang sudah kita lakukan, dosa apa yang sudah kita lakukan. Ada dosa-dosa kita dengan sesama manusia. Kadang kita menyakiti hati perasaan saudara-saudara kita. Kadang kita menyakiti perasaan saudara-saudara kita dengan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, dengan celaan, hinaan, dan lain sebagainya. Dan terkadang
kita pun mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai muslim yang baik, mari kita senantiasa berupaya semaksimal mungkin dengan kemampuan, keimanan, ketakwaan yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita persiapkan diri kita sejak dini. Jangan menunggu tua, jangan menunggu waktu-waktu yang menurut kita tepat. Pada dasarnya kita tidak tahu kapan waktu yang tepat kita untuk bertobat kepada Allah. Karena kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah tobat, sekali lagi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan bicara masalah tua atau muda, tetapi cepat atau lambat taubat ini harus terus-menerus kita lakukan. Mari kita sadari bahwa diri kita penuh kealfaan, kehilapan dan dosa. Oleh karena itu, kalau kita sudah menyadari bahwa diri kita ini penuh dengan kesalahan dan dosa, mari setiap saat kita bertaubat kepada Allah. Ibarat kotoran yang menempel di kaca, kalau itu rutin kita bersihkan, insya Allah kotoran itu tidak akan menjadi kotoran yang tebal. Begitupun dengan dosa yang kita lakukan. Kalau dosa kecil terus-menerus kita lakukan, akan sangat boleh jadi dia berpotensi menjadi dosa yang sangat besar. Tetapi dosa yang besar akan bisa kita hindarkan kalau itu selalu kita iringi dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling penting yang harus kita ingat adalah ketika kita sudah bertaubat kepada Allah, maka kita harus berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan, kehilafan dan dosa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai tobat yang kita lakukan tobat yang tidak ada makna, tidak ada esensinya. Karena sekali lagi tobat adalah sesuatu dari yang jelek menuju yang benar, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang selamanya kita tidak taat kepada Allah menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan merupakan saat yang tepat bagi kita untuk berbenah diri, untuk melakukan evaluasi terhadap diri kita masing-masing. Kita perbanyak zikir, kita perbanyak ibadah. Mudah-mudahan dengan semua itu akan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa dalam naungan dan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang mulia ini mari kita jadikan sebagai momentum untuk berubah menuju arah yang lebih baik. Karena sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 183, bahwa tujuan dari ibadah puasa ini adalah membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa mudah kita ucapkan, tetapi sulit untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi ingat, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada Allah menimpakan satu persoalan, satu permasalahan kecuali sesuai dengan batas kemampuan yang ia miliki. Kalau kita bertekad dengan niat yang ikhlas ingin mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tobat bisa kita lakukan dan takwa bisa kita raih. Takwa adalah ketika kita mampu bersikap hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Kita mampu bersikap hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Kita mampu berhati-hati dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita lihat.
Takwa adalah ketika kita mampu untuk tidak menyakiti perasaan hati orang lain. Dan takwa adalah ketika kita mampu merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun, dalam kondisi apapun, dalam waktu apapun, selalu mengawasi seluruh aktivitas yang kita lakukan di dunia ini. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berbenah diri. Mari kita lakukan taubat kepada Allah dengan taubat yang sebaik-baiknya. Dan yang paling penting yang harus kita sadari, orang yang baik itu adalah bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Tetapi orang yang baik itu adalah orang yang ketika dia berbuat salah dan dosa, dia mampu menyadari akan kesalahan, kealfaan yang sudah dia lakukan. Dan dia berjanji untuk tidak akan mengulangi kesalahan dan dosa yang sama yang pernah dia lakukan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita beribadah, kita melakukan aktivitas ibadah kepada Allah ini hanya kita anggap sebagai formalitas dan rutinitas saja. Jangan sampai kita disitir sebagaimana disitir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan sampai ketika kita beribadah kita seperti perempuan yang tua renta, yang ketika pagi hari dia memintal benang, dijadikannya benang yang berserakan menjadi kain yang begitu indah. Tetapi ketika sore datang, malam menjelang, kain yang sudah dia pintal dari benang yang berserakan tadi, dia cerai-beraikan kembali. Tentunya kita tidak ingin ibadah yang kita lakukan menjadi sia-sia. Hendaklah ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang terindah, yang mampu menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dalam naungan dan redha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama berbenah. Tidak ada yang tidak bisa kita ubah di dunia ini kalau kita memiliki niat, tekad yang ikhlas. Insya Allah, dengan niat kita, dengan tekad kita, Allah pasti akan memberikan hidayah dan jalan terbaik bagi kita semua. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan akan menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya kepada diri saya pribadi. Mudah-mudahan ke depan kita akan senantiasa mampu menjadi hamba-hamba Allah yang taat, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berada dalam naungan dan redha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua akan senantiasa dalam naungan dan redha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.